Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang pindah panas konduksi pada benda silinder multilayer. Karena dia multilayer berarti dia adalah benda silinder yang memiliki lebih dari satu lapisan. Dan untuk materi benda silinder multilayer ini, persamaan matematis yang harus kalian hafal ialah sebagai berikut nih. QR sama dengan sekian sekian sekian, dan kelihatannya panjang sekali bukan? Dan untuk menyederhanakannya kita ubah menjadi T1 min T3 per RT1 dengan rumus sebagai berikut, dan RT2 dengan rumus sebagai berikut. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Sebuah pipa baja stainless steel dengan konduktivitas panas sebesar 17 watt per meter derajat Celcius dengan panjang 1 meter digunakan untuk mentransportasikan minyak panas. Suhu permukaan dalam pipa atau T1 atau TI bisa kalian tulis dengan suhu permukaan dalam sebesar 130 derajat Celcius. Ketebalan pipa itu 2 cm dan diameter dalam pipa itu adalah 8 cm. Pipa diinsulasikan, nah ini sebagai layer lainnya atau lapisan lainnya, dengan insulator memiliki konduktivitas panas insulator sebesar 0,035 watt per meter derajat Celcius dengan ketebalan insulator sebesar 0,04 meter. Suhu permukaan luar insulator sebesar 25 derajat Celcius. Hitunglah suhu di permukaan antara baja dan insulator. Antara baja dan insulator. Baik, untuk menjawab soal, kita tulis dulu poin-poin yang diketahui di soal. Jadi dari soal kita mengetahui konduktivitas panasnya, konduktivitas panas pipa, dan konduktivitas panas insulator. Berbeda ya. Ingat, kalau multilayer itu konduktivitas panas dari antar lapisan itu berbeda-beda. Karena berbeda juga jenisnya gitu, jenis bahan digunakan. Kemudian di soal juga diketahui suhu permukaan dalam, suhu dalam TI atau T1 itu sebesar 130 derajat Celcius. Dan T2 sebesar 25 derajat Celcius atau T outside. Kemudian panjang pipa sebesar 1 meter. Ketebalan pipa itu 2 cm. Jadi kita gambarkan di ilustrasi 2 cm di kanan dan 2 cm di kiri. Nah, kemudian kita di soal juga diketahui ketebalan insulatornya 0,04 meter. 0,04 meter atau 4 cm ya. Kita gambarkan juga di ilustrasi 4 cm di kanan dan 4 cm di kiri. Nah, dari gambar kita bisa memperoleh nilai D1. D1 itu sebagai diameter awal, diameter dalam. Diameter 1 itu sesuai dengan soal ya. Inside diameter tadi 8 cm kan, diketahui di soal. Sehingga nilai jari-jari dari diameter awal atau R1 sebesar 4 cm atau 0,04 meter. Kemudian kita dari gambar ini kita juga akan memperoleh nilai D2 dan D3. D2 itu diperoleh dari penjumlahan antara diameter dalam dengan ketebalannya. Jadi kita akan memperoleh nilai diameter outside dari pipa baja, pipa stainless steel itu. Nah, diameter outside dari pipa tanpa insulator itu sebesar 8 cm sebagai diameter dalamnya ditambah ketebalan pipa di kanan yakni 2 cm dan 2 cm di kiri. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 12 cm atau 0,12 meter. Sehingga jari-jarinya diperoleh 0,06 meter. Nah, untuk D3 atau diameter lapisan ketiga
itu merupakan gabungan antara diameter outside dari pipa tanpa isolator dengan ketebalan insulator sendiri. Jadi, untuk memperoleh nilai D3, kita menjumlahkan diameter dari D2 sebesar 12 cm ditambah 4 cm ketebalan insulator di kanan dan 4 cm ketebalan insulator di kiri. Jadi 12 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20 cm atau 0,02 meter, sehingga jari-jari ke lapisan 3 ialah 0,10 meter, 0,1 meter gitu. Barulah kita masuk ke yang diketahui dulu, yang ditanya dulu. Yang ditanya tadi adalah suhu di antara lapisan pipa dengan insulator, berarti di daerah sini sekitarnya. Nah, tadi seperti yang kita ketahui di awal, persamaan matematis yang harus kita hafal paling tidak atau kita pahami di silinder multilayer adalah sebagai berikut, dan kita sederhanakan menjadi T1 min T3 per RT1 plus RT2. Kita hitung satu-satu dulu, RT1 dulu kita hitung, baru kita hitung RT2, baru kita gabungkan untuk menentukan nilai T-nya. Nah, jadi untuk menghitung nilai RT1, gunakan persamaan ini ya. Ln R2 per R1 per 2pi dikali L dikali konduktivitas dari pipa. Jangan kebalik-balik ya, kalian harus ekstra teliti untuk memasukkan poin-poin yang diketahui gitu. Jangan sampai terbalik antara konduktivitas pipa dengan konduktivitas insulator, atau bahkan kalian terbalik menggunakan jari-jarinya gitu. Kalian harus ekstra teliti. Jadi kita kembali untuk membahas RT1, tinggal masukkan ln dari R2. R2 itu dari sini, nih 12 cm ini dibagi 2, jadi 0,06 meter per R1-nya dari diameter dalam ya. Inside diameter 8 cm dibagi 2 sama dengan 4 cm, atau kita konversikan menjadi 0,04 meter dibagi 2pi dikali L-nya 1 meter tadi berdasarkan soal. Kemudian konduktivitas panas pipa sebesar 17 watt. Sehingga kalau kita kalkulasikan diperoleh nilai RT1 sebesar 0,003798 derajat Celcius per watt. Kemudian kita hitung pula nilai RT2. Ini RT2 nih, bukan RT1. RT2 sama rumusnya berdasarkan persamaan awal ya. Persamaan awal tuh ln R3 per R2 dibagi 2pi dikali L dikali K. Nah, ln R3 dari D3 dari nilai 20 cm yang dibagi 2 sehingga diperoleh 10 cm atau 0,1 meter dibagi R2 per 2pi dikali 1 meter, L-nya dikali 0,035 watt per meter derajat Celcius sebagai konduktivitas panas dari insulator. Dan diperoleh nilai RT2-nya sebesar 2,3241 derajat Celcius per watt. Kemudian kita masukkan ke rumus awal. Nih, rumus awalnya Q sama dengan T1 min T3 per RT1 plus RT2. T1-nya dari 130 derajat dikurang 25 derajat Celcius per RT1-nya seperti yang kita hitung sebelumnya. Kita masukkan RT1 sekian dan RT2 sekian ditambah, lalu kita bagi sehingga diperoleh nilai Q-nya sebesar 45,105 watt. Selesai perhitungan kita? Tentu saja belum. Kita masih belum mendapatkan nilai suhu atau nilai T antara pipa baja dan insulator. Cara mencarinya bagaimana?
Caranya adalah kita kembali ke materi monolayer, silinder monolayer. Jadi kan kita asumsikan di sini insulatornya dihilangkan dulu insulatornya. Jadi kita hanya memperoleh nilai diameter dalam dan ketebalan. Dan kita akan mencari suhu dari diameter outside, suhu dari diameter outside-nya. Jadi kita sudah memperoleh nilai T inside atau suhu di diameter suhu di diameter dalam itu sebesar 130 derajat Celcius, dan untuk outside-nya kita belum mengetahui. Nah, sementara 25 derajat Celcius ini kan suhu di luar insulator. Jadi kita kembali ke persamaan monolayer ya, persamaan silinder monolayer. Jadi Q-nya nih, Q sama dengan T1, T1-nya dari 130 derajat Celcius min T outside dari T diameter outside pipa baja tanpa isolator. RT1-nya karena kita menggunakan hanya punya diameter dalam sebesar 8 cm dan diameter bagian kedua yakni 12 cm. Jadi kita hanya menggunakan RT1. Tinggal kita masukkan saja ke poin-poin yang diketahui ke dalam persamaan berikut ini. Q berdasarkan perhitungan diperoleh 45,105 watt, sama dengan T1-nya 130 derajat Celcius dikurang T yang ditanya per RT1 tadi setelah kita hitung sebelumnya sebesar 0,003798 derajat Celcius per watt. Tinggal kita kali silang Q dengan RT1 diperoleh 0,1713 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan selisih suhu 130 derajat Celcius per T, dan karena T-nya yang ditanya kita kurangkan saja ini 130 min 0,1713 diperoleh T atau suhu di antara insulator dan baja adalah sebesar 129,829 derajat Celcius. Thank you for your time. Banyak berlatih soal-soal akan membuat Anda lebih mudah memahami materi. Selamat belajar!